Tepat setelah ditendang ke penjara bawah tanah, Qin Yichen mendukung Putri Wenqing dan membuat tempat yang bersih untuknya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Sejujurnya, Qin Yichen masih merasa sedikit bersalah pada Putri Wenqing. Putri Wenqing tidak dapat menggunakan garis ini, tetapi dia masih bersikeras untuk mengikuti dirinya sendiri, dan bahkan bertarung bersamanya ketika dia menemukan bagian gelap dari surga. Bahkan Qin Yichen dapat melihat bahwa Putri Wenqing menganggap Feng Qing sangat serius. Aku baik-baik saja, ini tempatnya, baunya sangat tidak enak. Seolah-olah Putri Wenqing, yang terbiasa dengan klan Dike pada hari kerja, telah menerima perlakuan seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dari penjara bawah tanah dengan kaki gioknya. Hei! Sudah kubilang, jangan terlalu gelap. Jika kamu membuat ayahku kesal, berhati-hatilah untuk meratakan tempatmu yang rusak. Penatua yang memegang rantai besi tersenyum. Tenang, kami menandai harga dengan jelas. Para dewa dan setan tidak tertipu. Selain itu, tembusannya terlalu banyak. Tetapi Anda tidak bisa menyalahkan kami. Siapa yang menjadikan Anda Putri Kaisar Dike? Putri Wenqing sangat marah sehingga kepala kecilnya menyembul keluar dari penjara bawah tanah. Orang-orang biadab ini terlalu sombong, dan penculikan perampokan bisa jadi sangat masuk akal. Qin Yichen menyeret Putri Wenqing kembali, mengeluarkan salah satu jubahnya sendiri untuk membentangkannya, dan kemudian melihat beberapa tetua. Tiba-tiba, Qin Yichen bersandar ke dinding dan mencibir ke arah Jiang Buyong. Hei, Tuan Raja memahami kebenaran dan pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Tapi tebusan ini, orang biadab ini, saya khawatir mereka tidak berani menerimanya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa tetua klan berubah sedikit, dan wajah Jiang Buyong juga tenggelam, dan kemudian dia tersenyum. Jenderal Feng, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang klan tua ini. Meskipun orang tua berkeliaran di dunia tanpa akar, ini bukan pertama kalinya mereka mengumpulkan tebusan dari klan Kaisar Ke. Tampaknya di tahun-tahun yang panjang, kota Feng Shui dan klan Dike juga mengalami hal serupa. Tapi Qin Yichen masih mencibir, benarkah? Ngomong-ngomong, Feng punya satu hal, dan aku ingin bertanya pada Patriark Jiang. Patriark Jiang, Anda mengatakan bahwa jika bukan karena suku Anda yang kebetulan memukul kami, apakah Feng Mao telah meninggal beberapa bulan yang lalu? Jiang Buyong terkejut, bahkan beberapa tetua klan bingung. Apakah ini masih perlu? Jika bukan karena kelompok orang biadab yang ganas ini, pembangkit tenaga listrik dari Anbu dari pengadilan surgawi akan membantai mereka semua. Dan Jiang Buyong juga mencibir. Jadi, anggota klan Jiang juga menyelamatkan hidupmu. Apakah Jenderal Feng berencana meminta Kaisar Ke untuk mengambil lebih banyak harta untuk berterima kasih? Qin Yichen tampak percaya diri, dan tersenyum santai. Jangan khawatir, tebusan raja sangat diperlukan untukmu. Tetapi aku tertangkap sepanjang jalan ke kota Feng Shui, dan aku telah memikirkan sebuah pertanyaan. Anda mengatakan bahwa Anda telah merusak urusan Tuan Tiandi. Bagaimana seharusnya akun ini dihitung? Begitu ucapan ini keluar, mata beberapa dewa tua klan bersinar. Ya memang. Ngomong-ngomong, yang paling menghina Kaisar karena insiden ini adalah kota Feng Shui. Anda tahu, jika masalah ini bukan karena diserang oleh orang biadab, Tuan yang diam-diam dikirim oleh Kaisar hari itu akan membunuh mereka semua. Hasil. Bisa dikatakan, klan Kaisar Kenya benar-benar menemukan hal baik yang tak terduga. Ketika dia mendengar ini, mata Jiang Buyong bersinar karena cemburu. Tapi kemudian dia memerah dan dengan marah berkata, jadi apa? Kaulah yang mengancam orang tua itu untuk membiarkan orang-orangku digunakan sebagai pendekar pedang olehmu. Kaisar surga tahu itu, dan dia tidak bisa membiarkanmu pergi. Selain itu, Jiang tidak memiliki kemampuan, tapi bagaimanapun juga masih ada orang dari klan yang sama. Jiang mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Rakyatku bahkan berani merampok gaji militer Kaisar Tiangwan. Dan apakah mereka takut akan hal itu? Tanda seru. Qin Yichen tersenyum lebih banyak lagi. Orang biadab dari alam semesta kuno memang kokoh, tapi... Nyonya, Anda memberitahu saya sebelumnya, berapa banyak ras manusia yang ada di bawah istana Yan Huang? Patriark Jiang, menurutmu apakah ras manusia ini bisa lolos dari murka surgawi Kaisar? Apakah mereka memiliki kekuatan dari orang-orang liar ini di kota Feng Shui? Begitu dia mengatakan ini, wajah Jiang Buyong berubah drastis, seolah-olah dia terkejut. Nyatanya, Jiang Buyong memang kaget. Karena ancaman Qin Yichen dapat meyakinkan klan Dike, itu karena kota Feng Shui telah menyinggung Kaisar surga karena ini. Itu asli. Jika Anda tidak bertindak seperti ini, Anda tidak akan dapat menipu klan Kaisar Ke seperti yang dikatakan Jiang Buyong. Semuanya membutuhkan harga. Selain itu, ras manusia istana Yan Huang tinggal di surga Kaisar, yang digunakan oleh dewa dan iblis dari berbagai ras untuk menggertak. Bahkan untuk mengatakan sesuatu yang canggung, adalah bahwa tanpa penampilan Qin Yichen, gaji tentara Kaisar Tiangwan dirampok. Jika pengejaran dan penindasan tidak kembali, pengadilan surgawi akan mengurus istana Yan Huang. Ini juga alasan mengapa Jiang Buyong akan mengikuti tentara pengadilan surgawi, dan semua kekuatan klan Kaisar tidak dapat memprovokasi dia di istana Yan Huang.
Apakah kamu berani mengancam klan saya? Tanda seru. Tiba-tiba, Jiang Buyong sangat ketakutan dan berubah menjadi amarah. Wah, orang tua itu juga telah melihat angin kencang dan ombak. Keluhan antara Yang Mulia Kaisar Surga dan Anda, tentu saja, tidak dapat ditampilkan dengan jelas. Tidak ada mayat di tempat itu. Mengapa Anda mengancam saya? Senyuman Qin Yichen masih tersisa. Ya, tetapi ketika Anda membersihkan istana Yan Wang Anda, apakah Anda masih harus menemukan kejahatan? Tanda seru. Qin Yichen mengatakan ini dengan gigi terkatup. Pada saat ini, dia dan Jiang Buyong penuh kebencian. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, mengapa repot-repot bertindak di sini? Qin Yichen mengepalkan tinjunya, dan suaranya menjadi suram. Terlebih lagi, menurutmu kekuatan kaisar ada di seluruh dunia. Tidak bisakah kamu tahu tentang ini? Jiang Buzeng menginjak kakinya. Kamu. Tiba-tiba, Jiang Buyong mencibir 2 kali, dan hanya menoleh ke samping dan mengabaikan Qin Yichen. Ketika yang terakhir melihat ini, matanya berkedip. Patriark Jiang, sekarang kamu tahu kamu takut? Apakah Anda berpikir, kurangi akun ini untuk klan Kaisar Ke saya? Itu benar. Saya dapat mengatakan bahwa keluarga Anda yang melakukannya, dan Anda dapat menggigit saya kembali. Mengatakan bahwa itu sebenarnya sekte rahasia klan Kaisar Ke saya. Itu adalah master atau sesuatu, dan ini bencana. Petik 2. Namun, dalam kasus itu, kepala Jiang harus membunuh mulut kita. Qin Yichen tersenyum, mencondongkan tubuh sedikit, dan menatap Jiang Buyong. Tetapi jika ini masalahnya, tidak cukup untuk menyinggung Yang Mulia Kaisar, ditambah kemarahan istana Kaisar. Apalagi istana Yan Wang Anda. Hanya Anda kota Feng Shui bisakah sesama klan menanggungnya? Jiang Buyong gemetar hebat, wajahnya pucat, bibirnya menjadi tidak berdarah, dan tiba-tiba dia meraung. Awalnya istana Kaisar dan anjing Kaisar Langit menggigit anjing itu. Kamu tidak meludahi orang di sini. Namun, melihat Jiang Buyong, yang ketakutan dan marah, beberapa tetua klan yang awalnya mengira itu memalukan bagi Kaisar Ke untuk menebus mereka tiba-tiba datang dalam semangat. Saudara Jiang, masalah ini tampaknya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tianxing benar. Orang tua itu sekarang membiarkan kota Feng Shui membunuh. Apakah mereka berani? Dan setelah Kaisar menebus kita, kamu mengatakan bahwa 100.000 kesalahan dari klan kita pasti akan memiliki mulut yang besar. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu tidak dapat menahan api di kertas. Qin Yichen tiba-tiba terlihat serius ketika dia melihat ini. Ang berkata, Tetua klan, saya sarankan Anda segera memberitahu Kaisar tentang masalah ini dan kepentingannya. Saya ingin melihat, apakah orang-orang liar ini berani meminta tebusan.